Baik siswa dan siswi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMA Setiabudi kelas 10, kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kelima, di mana di pertemuan kita yang keempat kita sudah melakukan ulangan harian 1 ya, di mana nilai Anda sudah terekap dan sudah masuk ke daftar nilai ya. Pada kesempatan yang akan datang, nilai akan saya tunjukkan kepada siswa dan siswi sekalian. Oke, nah untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang multilevel. Ya, mengulang sedikit, pada pertemuan ketiga kita sudah mempelajari tentang format number, di mana di format number itu ada 3 ya. Ada di format bullet and numbering itu ada 3. Pertama ada bullet, kemudian ada number, dan ada multi level. Ini bisa kita bayangkan pada waktu kita melakukan format bullet dan numbering di pertemuan ketiga ya. Nah, di pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang multi level, karena bullet dan number ini sudah kita pelajari. Nah, untuk sedikit mengulang pertemuan kita yang ketiga, saya akan memberikan contoh dari bullet dan number. Nah, ini adalah contoh dari penulisan format bullet ya, di mana bullet itu menggunakan simbol-simbol ya, seperti ini: simbol 1, simbol 2, simbol 3, simbol 4, di mana simbol ini bisa kita pilih di format bullet. Kemudian untuk di format number itu ada A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Nah, A, B, C, D nya ini bisa kita atur di format number sesuai dengan kehendak keinginan kita. Nah, 2 ini sudah kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, untuk di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang multi level ya. Nah, ini contoh pengetikan dengan menggunakan format multi level, di mana kata-kata multi level berarti di sini terdapat beberapa tingkatan atau beberapa level. Ini contohnya 1, apa warna kesukaanmu? Ini adalah level 1. A merah, B biru, C putih adalah level 2. Oke, nah 2, search engine yang sering digunakan ini adalah kelanjutan dari level 1. Oke, nah ini akan kita pelajari bagaimana kita melakukan format untuk multi level. Nah, saya akan menjelaskan dulu langkah-langkah untuk membuat multi level. Setelah kita selesai dengan penjelasan, maka kita akan melakukan latihan. Jadi siswa dan siswi, silakan Anda catat pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian siapkan laptop atau komputer Anda untuk kita melakukan latihan. Oke, sekarang kita mempelajari langkah-langkah untuk membuat multi level ya. Langkah-langkah untuk membuat multi level pada Microsoft Word 2007 dapat kita jelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, klik menu home atau home pada tab, kemudian klik grup paragraf, kemudian di multi level list di tanda panah kita klik ya. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan ketiga untuk di bullet dan numbering ya. Anda bisa membayangkan pada tab home itu ada grup paragraf ya, ada 3 tombol, ada bullet, ada numbering, kemudian yang satunya adalah multi level list. Nah, langkah kedua, klik define new multi level list. Untuk menampilkan kotak dialognya, klik tombol more, sehingga akan muncul kotak dialog seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, di kotak dialog inilah kita nanti akan mengatur
level-level yang akan kita buat, kemudian kita akan menentukan jenis-jenisnya, ya, kemudian formatnya dan seterusnya. Nanti akan kita coba pada waktu kita latihan. Kemudian langkah ketiga, kita atur, ya, kita atur perubahan-perubahannya. Untuk melihat hasil jadi yang kita buat, kita bisa lihat di klik level to modify. Oke. Nah, untuk membuat multi level, kita akan dimulai dari level yang paling bawah, yaitu level 1. Ya. Langkah selanjutnya Anda bisa lihat di sini langkah-langkahnya, ya. Kemudian kita memilih gaya penomoran, kemudian format nomor, ya. Kemudian kita centang restart list after dan seterusnya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan pada waktu kita melakukan format multi level. Oke, ya. Ini bisa Anda catat langkah-langkahnya, ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk melakukan latihannya, ya. Nah, bentuk yang akan kita buat nanti bentuknya seperti ini, ya. Nah, multi level list itu biasanya kita salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk multi level yaitu adalah pembuatan daftar isi. Bisa kita lihat bentuk-bentuknya seperti ini, ya. Bab 1 pendahuluan, nah, kemudian 1, 1, 1, 2 dan seterusnya. Ini kita coba nanti untuk membuat daftar isi menggunakan multi level. Ini bentuk jadinya, ya. Nanti kita akan praktek bagaimana membuatnya menjadi 1, 1, 1, 2, kemudian menjadi level keduanya adalah 1, 2, 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Ya, ini lanjutannya. Baik siswa dan siswi, kita mulai latihan kita untuk multi level. Ya, silakan kita buka Microsoft Word-nya. Ya, jika saya sudah punya ketikan seperti ini bentuknya, ya, ini akan kita ubah multi levelnya. Oke, nah, langkah pertama kita blok terlebih dahulu bagian yang akan kita ubah menjadi multi level, ya, dimana pada materi sebelumnya sudah kita ketahui bahwa untuk memberitahu komputer itu adalah langkahnya di blok, artinya ngeblok itu memberitahu komputer ini adalah bagian yang ingin kita ubah. Oke, langkah selanjutnya klik tab home, kemudian di workgroup paragraf. Oke, nah perhatikan di workgroup paragraf, ya. Kembali saya akan mengulang pertemuan ketiga, ya. Untuk bullet dan numbering itu ada 3. Pertama ada bullet, jadi kalau kita mau membuat bullet kita klik tombol ini, kemudian ada tombol number sama untuk membuat bentuknya seperti angka A, B, C dan seterusnya. Nah, untuk membuat multi level kita bisa menggunakan tombol yang ketiga yaitu multi level list. Oke, untuk menampilkan kotak dialognya klik tanda panahnya, klik 1 kali, kemudian muncul seperti ini. Pertama ada current list, kemudian ada list library. Current list ini adalah list atau daftar yang sudah atau yang ada di Microsoft yang sudah pernah kita atur. Kemudian library itu adalah multi level, ya, daftar-daftar multi level yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Nah, jika kita ingin mengatur dengan gaya kita sendiri, ya, langkah selanjutnya adalah klik define new multi level list, klik 1 kali, ya, muncul seperti ini. Jika kotak dialognya ada klik level to modify, ada number format dan seterusnya. Oke, untuk menampilkan kotak dialog yang lebih lengkap bisa kita klik
more. Oke, nah akan saya jelaskan satu persatu bagian-bagian yang ada di multi level. Pertama yang kita lihat adalah klik level to modify. Artinya kalau mau mengatur tingkatan levelnya bisa kita lihat di sini. Ya, di sini kotak yang paling utama di sebelah kiri yaitu ada 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ini adalah tingkatan-tingkatannya. Ya, ini adalah level 1, level 2, level 3 dan seterusnya sampai level ke-9. Kemudian kotak yang besar ini adalah bentuk jadinya atau previewnya dari format yang sudah kita atur. Oke, kemudian number format ya. Di sini adalah bentuk yang mau kita inginkan, bentuk level yang kita inginkan. Ya, tingkatannya seperti apa, kemudian number style for this level. Jadi pengurutan numbernya itu bisa kita atur di sini. Nah, pengurutan numbernya bisa menggunakan number, ya, bisa menggunakan bullet. Jadi bisa kita perhatikan kalau saya klik di sini, ini adalah number 1, 2, 3, 1 Romawi, 2 Romawi dan seterusnya. Jika kita di level ke yang kita atur ini kita mau menggunakan bullet, bisa kita atur di bawahnya. Ya, tinggal kita scroll atau kita naikkan tanda panah atau kita turunkan tanda panahnya. Ya, silakan Anda pilih. Kalau bentuk bulletnya, kalau pengen bentuk yang lain kita bisa klik new bullet. Oke, nah kita atur level pertama. Jadi diklik level to modify, kita klik 1. Nah, format yang kita inginkan bentuknya seperti ini. Ya, saya kembali ke contoh yang sudah ada. Kita bentuknya seperti ini, ada 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Artinya level pertama itu adalah 1.1, 1.2. Level keduanya adalah 1.21, 1.22. Artinya Anda perhatikan di sini ya, ada 2, maka ini akan melanjutkan ya. Jadi 121 itu adalah bagian dari 1.2. 122 adalah bagian dari 121.2. Urutannya adalah 1 dan 2. Tolong Anda perhatikan seperti contoh yang sudah jadi seperti ini. Nah, untuk pengaturannya level 1 ya, ini saya hapus terlebih dahulu. Untuk menentukannya adalah kita ketik 1 titik. Nah, selanjutnya adalah pengurutan. Ya, pengurutan yang kita buat adalah 1.1, 1.2. Artinya 1 dan 2 itu adalah bagian dari number. Berarti yang kita pilih adalah 1.23 di number style. Oke, nah ini adalah bagian yang pertama, level pertama. Kemudian level kedua, ya, Anda perhatikan level keduanya. Bentuknya adalah 121, 122. Artinya kelanjutan dari 1.2 ya, tapi kelanjutannya adalah 1 dan 2. Nah, untuk membuat seperti ini ya, di level keduanya kita masuk, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini saya hapus terlebih dahulu lebih mudahnya. Jadi penulisannya adalah 1 titik. Nah, 1.21 berarti dia merupakan bagian dari format sebelumnya. Berarti yang kita klik adalah include name level number form ya. Jadi untuk kelanjutannya seperti ini ya, kita mengikuti dari level pertama. Oke, kemudian titik 1 ya, kita pilih 1, 2, 3. Oke, jadi Anda perhatikan ya, number format. Di sini ada enter formatting for number, kita atur. Nah, include level number artinya kita ingin memasukkan ke dalam number kita itu merupakan kelanjutan dari level sebelumnya. Oke, kemudian posisinya bisa kita atur, alignmentnya. Tapi untuk pengaturan di sini lebih baik kita menggunakan pengaturan kita di bentuk jadinya nanti. Oke, kalau sudah selesai klik
Oke. Ya, oke, bentuknya seperti ini. Tapi hasil yang kita buat belum seperti yang kita inginkan. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Bab 1. Ya, kalau kita lihat di bagian kita tadi ada numbernya. Nah, untuk membuat menjadi seperti ini, kita perhatikan bab 1 itu tidak merupakan bagian dari number. Jadi kita klik di bab 1. Nah, yang perlu kita perhatikan pada waktu kita melakukan multi level, sedang multi level yang kita pilih itu adalah number, maka yang aktif, tombol yang aktif, Anda perhatikan di sini ada 3 ya. Ya, ada perbedaan di number, warnanya menjadi warna lain. Ya, artinya yang kita pilih itu adalah number. Oke, nah untuk mematikan numbernya kita bisa klik 1 kali di number. Oke, ini kelanjutannya. Ya. Seperti ini bentuk jadinya. Oke, ada 1 bab 1 ada pendahuluan hilang ya. Kalau saya klik dia akan lanjut, ya, kita klik di sini ya, jadi 11, 12, 13 dan seterusnya. Oke, nah karena bab 1 tidak merupakan, berarti kita matikan. Oke, nah latar belakang. Oke, kita kembali ke contoh 1112 ya. Untuk tujuan praktik dan praktik merupakan bagi level 2 dari 1.2. Oke, ini sudah benar, ini sudah benar. Nah, ini adalah bagian dari 1.2. Jadi, nah untuk memasukkan ke dalam itu ada 2 tombol yang harus kita gunakan. Pertama, kita perhatikan di grupnya paragraf itu ada 2 tombol. Pertama ada decrease, kemudian ada increase. Nah, increase itu adalah untuk membuat level selanjutnya. Kalau decrease itu adalah mengembalikan ke level selanjutnya. Oke, karena 1.1, 1.2, 1.3 itu adalah level pertama atau level ke-1. Nah, tujuan ini kita gunakan untuk level ke-2 supaya dia ini masih ada level 1, supaya dia menuju ke level kedua kita klik increase. Oke. Ini manfaat juga adalah bagian atau kelanjutan dari 1.2. Kita klik increase, dia menjadi 121, 122. Untuk mengembalikan bagaimana? Kita klik decrease. Oke. Nah, kita lanjut bab 2. Bab 2 itu bukan merupakan bagian, jadi kita bisa matikan seperti ini ya. Lanjutannya, nah ini bagiannya lagi bab 2 dibentuknya menjadi seperti ini ya, 2.1 dan seterusnya. Oke, nah untuk pengaturannya kita lihat di sini, ini 11, ini kan jadi 1.6, 1.6 harusnya menjadi 2.1 dan seterusnya. Oke, 2.1 dan seterusnya. Untuk membuatnya, kalau kita pakai increase dia akan bentuknya seperti ini. Nah, untuk pengaturannya bisa kita kembali, kita blok sampai ke sini, sampai ke bab 3, maaf, sampai ke bab 3. Oke, kita klik lagi multi levelnya, kita atur define new multi level list. Oke, nah di sini berarti yang harus kita pakai adalah 2. Oke, ini kita hapus. Multi levelnya kita pilih 21. Oke. Nah, start artnya akan kita mulai dari nomor 1. Berarti kita mulai di sini ada start art. Jadi kita mulai dari mana? Ya, kita akan mulai dari nomor 1. Seperti ini. Kita matikan. Kemudian level 2-nya kita atur lagi. Ya, ini saya hapus. Berarti kita mulai dari 2 titik. Ya, sama include number from-nya kita level dari 1. Ini kita pilih titik. Kemudian numbernya kita mulai dari 1, 2, 3. Kalau sudah selesai kita klik OK.
Oke, jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Oke, jadi yang lihat masuknya adalah 211, 212, 213, kemudian 23. Jadi bentuknya ya seperti ini. Ini increase, ya. Struktur organisasi 22, tata kerja 23. Ya, ini masuk. Oke. Ya. Nah, kita lanjut bab 3, juga bukan merupakan bagian dari bullet numbering, bisa kita matikan. Berarti di sini akan kita mulai dari 2. Jadi dari 2 ya, 2 berarti di sini nanti kita mulai dari 3. Oke, kita blok. Kita atur lagi multi levelnya. Ya, di sini kita mulai dari level 1. Berarti ini kita hapus. Kita mulai untuk ketiga. Berarti 3 titik number. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kita atur. Ya, kemudian level 2 sama, ya, kita hapus. Jadi kita mulai dari 3, ya, kemudian titik, include levelnya kita mulai dari level 1, ya, titik, kemudian kita mulai dari level ke 1, dari 1, 2, 3. Oke, kalau sudah kita klik oke. Ya, lihat hasil jadi ya, bentuk yang akan kita buat. Ya, 3, 1, 3, 2 dan seterusnya. Bahasa. Jadi untuk membuatnya kecil-kecilkan supaya lebih ya, 31, 32 input cetak dan sampai ke fasilitas. Ini adalah bagian dari 32. Jadi kita klik increase, kemudian kita klik increase, kemudian kita klik increase. Oke, bab keempat bukan masuk, jadi kita matikan. Ya, di sini ada 3, berarti ini bab keempat. Oke, kita atur multi level, kita klik multi list, define new multi list. Berarti ini kita mulai level pertamanya, kita mulai dari 4, kita matikan, kita hapus, kita blok, hapus, kemudian kita mulai ke 4 titik, ya, kemudian number stylenya kita pilih 1, kita mulai dari 1, ya, level 1-nya, kemudian level 2-nya sama, kita hapus, ya, bab 4 titik, ya, include level, jadi kita mengikuti level sebelumnya, kemudian titik, kita mulai dari 1, 2, 3, kemudian kita klik oke. Oke, siswa dan siswi, bullet numbering kita sudah jadi. Tapi untuk melihat hasilnya lebih bagus, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa ngatur untuk marginnya. Jadi untuk mengaturnya yang lebih baik, kita atur seperti ini. Nah, pengaturannya bisa kita gunakan di sini. Ada first line, ada left indent. Ini sudah kita pelajari di format paragraf pada pertemuan kedua. Ini bisa kita atur. Jadi masuknya seperti ini, biar bagus. Kemudian ini untuk levelnya. Ya. Kemudian untuk ini sama, kita atur biar masuknya seperti ini.
Untuk pengaturan ini bisa Anda lakukan sendiri karena kita sudah mempelajari di pertemuan kedua. Jadi pengaturannya akan menjadi lebih cantik seperti ini ya. Jadi perhatikan, saya akan mengulang lagi untuk bab 2. Bab 2 sama, ini akan masuk sejajar dengan bab 1 aturannya. Nah, 1 2 berarti untuk 2 1 3. Nah, dia akan masuk ke dalam, saya atur, set, masuk seperti ini ya. Nah, oke siswa dan siswi, untuk selanjutnya Anda bisa mencoba sendiri di rumah bentuk-bentuknya. Untuk bentuk latihannya nanti hasil pengatikannya untuk uji coba Anda di rumah, silakan Anda buka buku pembelajaran Anda, buku pelajaran apa saja. Nah, di setiap buku pembelajaran pasti ada penulisan daftar isi. Silakan Anda latihan menggunakan materi daftar isi yang ada di buku yang Anda pilih. Silakan Anda ketik, kemudian Anda coba menggunakan multi levelnya. Demikian siswa dan siswi, untuk pertemuan kita di multi level. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.